Oke, penulis satu surat saja siapa? Surat Al-Baqarah. Penulis Surat Al-Baqarah. ini Dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah itu? Kalau kita lihat arti terjemahan daripada Al-Baqarah, sapi betina. iya Bang. Nah, Ini siapa yang memberikan surat Al-Baqarah itu dan siapa yang menuliskannya? Ini kami jawab yang awam aja Bang ya, karena kita Jawab yang awam tapi berdasarkan ada dalil. Oh, si A yang menulis surat ini. Kalau berasumsi, oh ditulis pada zaman ini, kan ditulis pada zaman ini, siapa yang menulis kan tidak ada yang tahu. Kalau kita bilang oh ditulis oleh sahabat, nah siapa nama sahabat itu? jadi kan yang kita tahu ini penulisnya adalah Zaid bin Sabit pada saat itu yang bisa menulis. Betul, Zaid bin Sabit. Yang saya tanyakan, surat Al-Baqarah apakah Zaid bin Sabit yang tulis? Dan siapa yang memberi nama surat Al-Baqarah itu? Surat Al-Baqarah. Ya. Ini yang belum kami kaji Bang. Mungkin tidak bisa selesai malam ini. Malam besok akan kami baca. Yang pertama itu, yang kedua kami mungkin lupa ya Bang. Masih muda kali. Mungkin malam-malam kapan-kapan kami akan muncul lagi. Karena kami juga pengen bahasnya ilmiah, nggak mau pura-pura gitu ya kan. Betul. Atau begini, ini kan Pak Syafi berbeda dengan yang lain. Ya, beda. Bagaimana kalau Pak Syafi menanyakan Alkitab kepada kita? Apa yang Pak Syafi mau tanyakan, kita akan memberikan jawaban. Kebetulan di sini ada Pastor Cipto. Oke, kami tanya nih kepada kanda-kanda yang ada di sini, tanah air, ya, yang kami cintai. Kami ingin bertanya ini. Yang pertama, orang kita semua yang ada di sini meyakini Yesus sebentar ya, sebentar abangku. Halo Pastor, masih monitor Pastor Cipto? Ya, monitor. Oke, baik. Silakan tunggu Syafi. Bahwa orang kita meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan. Dari mana logika pertama bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan? Oke, mungkin Pastor Cipto langsung beri jawaban. Ya, salam kenal ya Kak Syafi ya. Ya, pertanyaannya baik, sama dengan tulus dan rendah hati ya. Namun selalu saya sambut dengan dua hal. Mohon tidak seperti penanya lain, kadang ada yang bertanya untuk mengelok Tuhan Yesus, nanti utangnya jadi banyak. Juga yang kedua, mohon tidak menganggap agama Kristen bengkok, sehingga ditafsirkan sendiri, nanti agama ini tidak bengkok, agama ini resmi di NKRI gitu. Nanti kalau menganggap bengkok menjadi anti NKRI. Nah, pertanyaannya adalah di mana logika pertama atau logikanya bahwa Yesus kok dianggap Tuhan atau Yesus adalah Tuhan bagi orang Kristen. Nah, kami punya dalil tegas yaitu di Filipi 4 ayat 7 bahwa Allah kami itu melampaui logika. Jadi kalau bertanya logika, tergantung logikanya siapa. Antar manusia logikanya beda-beda. Ada tes yang profesional untuk itu namanya IQ. Karena itu pertanyaan itu menjadi terkoreksi dengan sendirinya. Sebab kami tadi itu Filipi 4 ayat 7, Allah kami melampaui segala akal, segala logika. Ya. Namun jika ditanyakan dalil-dalil tegas, diantaranya perkataan atau kekuasaan Tuhan Yesus. Sering disampaikan oleh orang-orang Kristen bahwa Tuhan Yesus memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Jelas itu. Dan hanya Allah yang bisa melawan kematian. Tetapi kadang orang-orang yang bandel, yang mengolok, berkata itu yang membangkitkan orang mati mungkin orang-orang biasa juga bisa. Zaman hari ini juga ada orang bisa membangkitkan orang mati. Nah, itu memang karena ada perkenan dari Allah. Nah, tetapi membuat orang-orang yang bandel itu lalu ngotot, ya berarti membangkitkan orang mati berarti belum tentu itu sebagai Tuhan atau Allah. Ayo, di apa kekuasaannya atau pengakuannya? Nah, baik kekuasaan atau pengakuan, dua-duanya ada. Kami melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan bukan karena hanya pengakuan. Karena kalau pengakuan nanti semua orang ngaku-ngaku dianggap jadi Tuhan. Tetapi berdasarkan memang hakikatnya. Tetapi jika kita melihat dari pengakuan dan kekuasaan, kita lihat dulu. Pertama, Tuhan Yesus itu berkuasa untuk memerintah malaikat.
Nah, ia berkata sendiri bahwa aku berkuasa untuk memerintah malaikat-malaikatku. Coba jajarkan semua nabi, mau nabi nomor 26, 24, 23, 20, berapapun dah, nomor 1, nomor 2, tidak ada yang berani berkata aku berkuasa menyuruh malaikatku. Kita tahu yang punya malaikat adalah Allah itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus berkata tegas, aku berkuasa menyuruh malaikat-malaikatku. Di mana dalilnya mengatakan itu? Bapak catat di Wahyu 22 ayat 16. Tuhan Yesus berkata itu. Berikutnya, juga Tuhan Yesus berkata, aku berkuasa menyuruh nabi-nabiku. Coba jajarkan semua nabi-nabi mulai dari nomor 1 atau nomor 20 sekian. Kadang dari kacamata orang-orang mengolok, berkata bahwa nabi ada 20 sekian gitu ya. Kalau dari kacamata iman Kristen, tidak seperti itu. Tetapi anggaplah dari kacamata mereka ada 20 sekian. Mau nabi nomor 20 berapapun, atau nomor 10, nomor 14, nomor berapapun, tidak ada yang berani berkata, aku berkuasa menyuruh para nabi-nabiku. Itu, kita tahu, nabi itu kan adalah miliknya Allah. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berkuasa menyuruh nabiku. Di mana hal itu? Di Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus berkata itu. Lebih dari itu lagi, Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Di mana dalilnya? Di Kolose 1 ayat 16. Ya, karena itu, sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus sudah ada sebagai sang firman hidup. Bahkan Tuhan Yesus berkata tegas, sebelum dunia ini ada, aku ada. Di mana dalilnya? Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bapak catat di Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ini ada, aku ada. Kalau tadi siapa yang sebelumnya, John Doe atau siapa itu, berkata agama tertentu, agama dia misalkan sudah ada sebelum dunia ini ada. Berarti kalau begitu sebelum dunia penciptaan ada, berarti ada dua yang kekal. Ada Allah lalu ada agama itu. Nah, kalau dalam iman kami, sebelum dunia ada, yang ada adalah Allah, yaitu Sang Bapa kami, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Bukan agama tadi. Nah, karena kalau agama sebelum dunia ada, sudah ada agama, berarti nanti ada dua Allahnya. Satunya agama, satunya Allah. Ada dua yang sempurna, tidak boleh. Bagi kami yang sempurna hanya Allah. Kekuasaan berikutnya juga, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai Sang Firman hidup. Di mana dalilnya? Bapak catat di 1 Korintus 8 ayat 6. Juga Tuhan Yesus sebagai Sang Firman hidup adalah pencipta alam semesta. Ada dalil berikutnya di Ibrani 11 ayat 3. Tuhan Yesus juga menjadi pencipta dunia. Yohanes 1 ayat 10. Dalilnya ada di situ. Dalil berikutnya di Yohanes 1 ayat 3 juga. Ia adalah pencipta. Karena itulah Tuhan Yesus sendiri juga berkata tegas, akulah Sang Maha Kuasa. Mana ada nabi-nabi yang berani berkata, akulah Sang Maha Kuasa? Jejerkan. Sampai hari ini kami mencari tidak ketemu. Mau nabi nomor 4, nomor 10, nomor berapapun tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus berkata tegas, akulah Sang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Dalilnya di sana, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Oke, maaf Pak, kami sanggah sedikit, boleh? Mungkin tepatnya bukan sanggah ya, pertanyaan lanjutan ya. Kalau sanggah nanti, kan ini bukan iman Anda. Silakan Kak Syafi, kalau ada pertanyaan. Ini Pak, kan tadi Pak Budulan, Pak Cipto, Junaidi pernah menjelaskan bahwa tidak ada nabi yang mengakui Tuhan. Kenapa yang demikian? Ini menurut teologi Islam ya Pak ya. Nah, itu masing-masing kita meyakini masing-masing. Di dalam Islam, jadi nabi tidak mengaku Tuhan karena nabi memang bukan Tuhan, yaitu sebagai utusan Tuhan. Jadi tidak mengaku sebagai Tuhan. Jadi begitu. Kemudian gini, yang ingin kami tanyakan lagi sama Bapak yang terhormat, Bapak Cipto Junaidi. Tadi Bapak ada panjang lebar menjelaskan berbagai macam surat yang telah Bapak baca di dalam Alkitab yang Bapak yakini. Gini pertanyaannya, Bapak dari mana landasan pemikiran Bapak mempercayai? Mohon maaf Pak ya, ini kita untuk logika, bukan untuk menjelekkan agama lain ataupun menghina. Karena kita sebagai manusia berdiskusi, manusia ini adalah saling mencintai. Dari mana landasan pemikiran Bapak bahwa Bapak mempercayai Alkitab sebagai kitab suci, gitu, sebagai bahwa itu memang kalam daripada Sang Pencipta? Ya, pertanyaan kedua ya. Sebelumnya tadi diiringi dengan pernyataan dulu. Karena itu kami setuju Kak Syafi. Di pertanyaan kedua tadi ada pernyataan bahwa nabi-nabi yang lain tidak bisa berkata begitu, bahwa dia adalah Tuhan dan Allah.
karena mereka hanya nabi biasa. Benar, karena itu kami mencari, tidak ada yang berani berkata begitu selain Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah sang firman hidup, dia adalah Allah yang nusul, bukan jadi batu, bukan jadi buku, tapi menjadi manusia. Waktu saya katakan batu atau buku bukan berbicara agama Anda, tetapi itu apa yang tercatat di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang menyimpang menganggap Allah itu nusulnya jadi batu, sehingga batu menghapus dosa. Karena itu tercatat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 17 ayat 29 bahwa yang ilahi tidaklah disamakan dengan batu ataupun buku. Kata batu ditulis di situ dalam Alkitab, jadi tidak bicara iman Anda. Karena itu hanya Tuhan Yesus yang bisa berkata, karena Tuhan Yesus sekali lagi bukan manusia biasa. Ia adalah pencipta alam semesta itu sendiri. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Nah, di pertanyaan nomor 2, Kak Syafi kan bertanya, intinya memang itu tadi sudah dibacakan surat-surat, maksudnya dari dalil-dalil. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok Anda orang-orang Kristen ini kok percaya sama Alkitab? Nah, kalau jawaban imannya ya karena itu adalah firman Allah. Tetapi mungkin yang dimaksudkan Kak Syafi itu teknisnya ya. Kenapa kamu percaya sama buku itu? Maka ini jawabannya. Ini secara teknisnya. Karena kami mencari dalam buku yang lain pun, kami tidak mengelak. Kami mencari yang lainnya tidak ada yang lengkapnya seperti Alkitab. Kami mencari di tempat yang lain, yang di luar kekristenan. Di mana naskah aslimu? Kitabmu itu aslinya di mana? Dalam naskah supertuanya maksudnya. Dalam bahasa asli dan naskah supertua. Bukan sekedar bahasa asli tapi baru diproduksi 10 tahun atau 100 tahun lalu. Tetapi dari supertuanya itu mana? Ternyata tidak ada. Yang kami mencari di luar kekristenan tidak ada. Ada yang cuma 2 lembar, 3 lembar. Nah, tapi berbeda dengan Alkitab. Semuanya itu tercatat dan naskah supertuanya ada. Nah, kami tunjukkan. Karena itu tidak ada yang dokumen lengkapnya seperti Alkitab. Jangankan distudi bandingkan dengan sesama kitab agama. Bahkan distudi bandingkan dengan kitab-kitab yang di luar keagamaan, itu Alkitab masih jauh lebih dokumen supertuanya, naskah supertuanya jauh masih lebih lengkap. Dan ditulis dari zamannya orang-orangnya hidup. Mereka yang melihat Tuhan Yesus saksi hidup. Bukan yang ditulis dari Arab atau dari misalnya dari Portugal atau dari Amerika yang sudah 500 tahun kemudian. Kalau itu pasti ya kami tidak percaya. Udah ratusan tahun ngomongnya yang mana lebih bisa dipegang dibanding yang saksi hidup. Nah, saat kami berikan contoh. Contohnya papirus nomor 67. Ya, papirus 67 itu ditulis di tahun 66 Masehi. 2000 tahun lalu. Bukan tahun 1966, tapi 66 Masehi. Dan itu masih ada manuskripnya, papirusnya masih ada. Tersimpan di mana sekarang? Tersimpan di Barcelona, di Spain, di Spanyol. Tahun 66 Masehi, Kak Syafi tahu. Artinya, saksi hidupnya masih ada. Murid-murid Tuhan Yesus itu, yang 12 orang itu, banyak yang masih hidup. Rasul Yohanes itu, tahun 66 Masehi, masih sangat hidup. Rasul Yohanes itu wafatnya itu sekitar tahun 100 Masehi, tahun 90 sekian, tahun 100 Masehi. Jadi tahun 66 ya dia masih hidup 30 tahun berikutnya. Nah, itu terjaga hingga hari ini. Bayangkan itu naskah 2000 tahun. Sedangkan yang lain jauh lebih muda. Misalnya saya tidak bicara agama Anda. Tapi jauh lebih muda kami cari tidak ada satupun yang ada naskah supertuannya. Ada orang mengaku dari Arab, mengaku sebagai nabi paling sempurna, nabi terakhir, dan punya kitab. Ini kejadian di 10 tahun lalu, saya tidak bicara agama Anda ya. Di tahun 2014, kalau Anda cari di berita, ada itu orang ngaku dari Arab, sudah datang ke polisi itu, sebagai nabi dan punya kitab. Bagi orang Kristen gampang membedakan yang palsu, yaitu apa? Mana naskah supertuamu? Dan ada nggak perkataan Allah bahwa orang itu akan hadir di dunia? Perkataan Allah dari kitab-kitab terdahulu ada nggak dari ribuan tahun sebelumnya? Kalau cuma dari kitab dia sendiri ya bisa ngeklaim sepihak. Misalnya Lia Eden dari Indonesia pernah ngaku nabi yang dia juga ngaku-ngaku agama pertama mungkin agamaku. Datang ke polisi orangnya. Agama pertama agamaku, Adam adalah agamaku. Lalu kemudian, tetapi setelah kami cari gampang membedakan yang palsu. Yaitu apa? Ada nggak perkataan Allah bahwa Lia Eden akan hadir? Atau nabi dari Portugal itu, atau nabi dari Arab, atau dari Amerika, atau dari mana pun. Nggak ada.
Sekali lagi waktu saya bicara Arab, itu saya bicara kejadian 2014 kemarin. Contoh berikutnya, yaitu di papirus nomor 46. Itu ditulis dari tahun 85 Masehi. Bukan 1985, tapi tahun 85 Masehi. Bapak catat itu, papirus 46. Berisi diantaranya 10 surat-surat Paulus. Itu disimpan masih ada. Ini dokumen 2000 tahun lalu sampai hari ini masih ada. Banyak yang iman jauh lebih mudah, kami cari mana kitab aslimu, nggak ketemu. Tetapi mereka ngeyel bahasaku asli. Ya bahasanya asli, tapi mana kertas aslinya atau kertas supertuannya? Kalau kami jelas. Nah, papirus nomor 46 ini sampai hari ini ada dan disimpan. Disimpan di mana, Pastor? Disimpan di Michigan untuk papirus 46. Lalu berikutnya lagi, papirus nomor 69 disimpan di Oxford, Inggris. Ditulis dari tahun berapa? Tahun 80 Masehi, 2000 tahun lalu. Masih ada naskah supertuannya. Karena itulah, kalau kami bangga bahwa apa? Di studi bandingkan dengan iman lain, kami bukan mengelok, kami mencari, tidak ada yang lengkapnya seperti Alkitab. Itu baru beberapa yang saya baca tadi. Khusus dari Matius ke kanan saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai Wahyu, itu ada 5.366 manuskrip. Kalau saya baca bisa 2 hari nggak selesai. Itu terjaga sampai hari ini, ada masih dokumen 2000 tahun lalu. Nah, karena itulah kami percaya. Jadi pertama tentu karena itu adalah firman, sang firman hidup. Tetapi kalau bicara teknisnya, kami melihat dari teknisnya tidak ada kitab yang lengkapnya seperti Alkitab. Jangankan, sekarang saya perluas, jangankan dibandingkan sesama kitab agama. Di studi bandingkan ya. Maksud saya bukan dibandingkan, di studi bandingkan sesama kitab agama. Di studi bandingkan dengan kitab-kitab atau buku-buku pengetahuan aja, Alkitab masih jauh lebih lengkap. Saya berikan contoh. Semua kitab pengetahuan artinya, di luar kitab agama, maka orang akan mengatakan apa? Bukumu itu kalau hebat, maka membuat kamu pasti berkuasa. Nah, saya berikan contoh salah satu orang yang paling berkuasa di dunia ini. Waktu itu adalah Alexander. Karena dia Raja Alexander itu dikenal dengan The Great Alexander. Sampai dia berkata apa? Dia menangis karena tidak ada lagi tanah yang bisa dijajah sama dia. Tidak ada lagi tanah yang bisa dia taklukkan. Saking hebatnya. Berarti bukunya pasti itu penuh dengan bukunya pasti hebat yang dia andalkan. Mau tahu gurunya siapa? Guru dia adalah langsung dia les langsung sama Aristoteles. Ibaratnya les tuh. Mentornya adalah Aristotle. Bahasa Indonesia Aristoteles tuh. Aristotle. Karena itu dia menjadi sangat hebat. Aristotle itu sampai hari ini banyak diacu oleh fakultas-fakultas dunia, universitas dunia. Juga guru-guru militer selalu mengacu ke Aristotle. Mari kita lihat sekarang bukunya Aristotle. Bukunya Aristotle itu dari zamannya orangnya hidup sampai diketemukan salinan tertuannya. Orangnya misalnya hidupnya sekarang gitu ya. Diketemukan bukunya itu 1400 tahun kemudian. Dan jumlah naskahnya cuma ada 49 eksemplar. Itu pun orang percaya Aristotle itu ada. Dan menjadi guru atau mentornya Raja Alexander Agung. Alexander Agung ini yang menaklukkan Persia itu ya. Nah, karena itu orang yang hebat ini berguru kepada guru yang hebat, kepada guru yang hebat itu punya kitab pengetahuan yang hebat. Yang ternyata kitab itu pun dibandingkan dengan Alkitab kalah lengkap. Oke. Alkitab ya izinkan saya menjawab sedikit karena memang yang ditanyakan tentang Tuhannya orang Kristen itu kan tidak singkat seperti tahu atau tempe. Jadi beri saya waktu sedikit untuk menambahkan tentang jawaban pertanyaan. Nah, Aristotle itu gurunya dari Raja Alexander Agung. Ibaratnya kalau zaman hari ini orang berkata, aku punya ilmu yang hebat, ilmu pengetahuan, ilmu yang hebat. Maka sesama konglomerat misalnya, maka dikatakan apa? Sehebatnya apa kamu? Mana hasilnya? Saya lihat. Berapa hasilnya atau buah atau kekayaanmu? Kalau dalam bahasa dunia itu. Nah, kalau Alexander Agung misalkan dijejer dengan yang lain-lain, dia berkata, ini bukuku hebat. Buktinya apa? Aku bisa menaklukkan dunia. Tidak ada lagi yang sampai tanah aku berhasil taklukkan. Karena tanah sudah habis yang aku taklukkan. Karena itu kalau orang ibaratnya sesama konglomerat atau sesama raja mau bersanding sama Alexander, minder. Karena bukunya kalah semua.
buku pengetahuan ya dalam arti. Tetapi bukunya Alexander, yaitu dari gurunya Aristotle tadi, masih kalah dengan Alkitab. Sekarang kita lihat, gurunya dari Aristotle itu siapa? Kan Alexander ini punya guru adalah Aristotle. Jadi guru lesnya, ibaratnya gitu. Aristotle itu berguru kepada seseorang yang 400 tahun sebelum dia hidup. Yang juga menjadi kakek gurunya dari Raja Alexander Agung itu. Itulah namanya Homer. Homer itu hidup di tahun 800 sebelum Masehi. Kita lihat bukunya Homer. Bukunya Homer itu judulnya Iliad. Itu pun kalah lengkap dengan Alkitab. Jadi Alkitab mau disitu dibandingkan dengan jangankan dengan yang cuman sesama kitab agama. Tidak ada yang lengkapnya seperti Alkitab. Disandingkan dengan disitu dibandingkan dengan yang jauh lebih luas dengan kitab-kitab pengetahuan pun Alkitab masih jauh lebih lengkap. Homer itu kakek gurunya Raja Alexander, hidup di 400 tahun sebelum Raja Alexander. Dari zamannya orangnya hidup, bukunya itu diketemukan jarak berapa lama? Yaitu 400 tahun dari jarak orangnya hidup. Misalnya orangnya hidup hari ini, dia nulis, hilang tuh bukunya, baru diketemukan 400 tahun kemudian. Jumlahnya cuma ada 600-an eksemplar. Tapi kita semua percaya Homer itu hidup dan mengajarkan sesuatu. Dan membuat murid-muridnya dan cucu muridnya menjadi orang-orang hebat. Itu pun kalah dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah kitabnya raja di atas segala raja. Segala zaman orang Kristen itu disiksa, dipersekusi, ditindas, tapi hasilnya makin meluas. Bahkan menjadi mayoritas. Karena itu yang punya agenda adalah raja di atas segala raja. Kami bertanya, mencari dalam iman lain di mana naskah Supertuamu? Ada berapa eksemplar? Nah, tentu orang Kristen tidak mengolok atau mentertawakan, tapi itu menjadi data bagi kami. Yang lainnya cuma ada 2 eksemplar. Gitu. Demikian. Sementara Kak Syafi. Oke, nah terima kasih atas penyebaran yang begitu panjang dan sangat jelas. Berarti gambaran yang telah kami tanggapi daripada pembahasan yang telah Bapak jelaskan terhormat tadi, bahwasannya berbagai macam bentuk teori-teori yang bisa terjerumus bahwa menurut keyakinan Kristen itu adalah Alkitab. Dan Bapak bahas juga sejarah, prasejarah, dan juga Bapak bahas tadi adalah teori terjerumus itu apa ya, Kak Syafi? Tadi nggak ada tentang teori terjerumus itu apa maksudnya? Kayak mana, Pak? Tadi barusan Kak Syafi bicara teori terjerumus itu. Apa itu terjerumus? Tadi nggak ada dijelaskan tentang teori terjerumus adalah Alkitab, itu nggak ada. Salah kami bilang, salah kami ungkap. Ya. Salah kami ungkap. Misalnya ada Bapak yang jelaskan tadi tentang berbagai macam sumber-sumber data yang Bapak ambil. Nah, jadi kan gini, Pak. Jadi sumber yang Bapak cerita itu dari apa-apa saja, Pak, yang meyakini bahwa yang Bapak sampaikan adalah benar-benar itu asli dan hakikat yang sesungguhnya. Ya, pertanyaan ketiga ya. Tadi apakah itu kok tahu kalau asli dan sesungguhnya? Karena ini pertanyaan lebih teknis, maka karena Anda awam, saya jawabkan lebih sederhana di pertanyaan ketiga. Karena kami percaya, karena yang nulis itu saksi hidup satu zaman dengan Tuhan Yesus saat hidup. Jadi bukan katanya, bukan. Bukan juga klaim sepihak. Misalnya, contoh misalnya Lia Eden ngaku-ngaku nabi. Lalu dia dapat wahyu, mungkin dia dapatnya wahyu di pantai atau di mana di gunung atau di mana. Kalau ada juga orang dari Amerika ngaku nabi, dari Portugal ngaku nabi, dari Arab ngaku nabi. Tapi ditanya, waktu saya katakan dari Arab bukan tentang iman, saya bicara bukan tentang iman tertentu ya, tapi kejadian yang 10 tahun lalu. Tapi kalau ditanya mereka mana kitabnya, ternyata klaim sepihak, saya dapat dari gua misalnya, saya dapat dari pantai. Nah, kalau orang Kristen tidak mendasarkan kepada itu, langsung tahu, oh itu berarti palsu. Sebab apa? Tidak ada perkataan Allah bahwa tokoh-tokoh itu akan hadir. Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah diperkatakan dari ribuan tahun sebelumnya melalui nabi-nabi terdahulu. Dan
kitab-kitab suci itu ditulis dalam kitab suci kami ditulis oleh para saksi hidup. Orangnya hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Karena itulah kami percaya, ya dan amin. Itu teknisnya. Itu pertanyaan ketiga, Kak Syafi. Gini loh Pak, tadi kan apa namanya, mengenai tentang apa? Jadi kalau Alkitab berarti langsung, tidak melalui Pak, maksud Bapak tadi ya? Karena putus-putus. Tidak melalui, tidak langsung dengan saksi hidup langsung. Saksi hidup itu gimana bentuknya Pak? Itu masih umum. Saksi hidup itu misalnya Kak Syafi ini hidup kan, lalu kemudian sama orang-orang Kak Syafi punya murid, lah murid itulah yang menulis tentang Kak Syafi. Hidup sejaman dengan Kak Syafi, makanya kami percaya, dan kertasnya sampai hari ini masih ada. Kertas itu maksudnya papirusnya itu masih ada. Berarti caranya mempercayai yang murid yang nulis itu. Ya benar, saksi hidup. Kami tentu tidak percaya dengan yang dari Arab misalnya, yang nulis tentang Tuhan Yesus, padahal orangnya sudah hidupnya 600 tahun, atau 500 tahun, atau 1000 tahun, atau berapapun ratus tahun setelah dari Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada orang nulis tentang Kak Syafi, tapi yang nulis tentang Kak Syafi itu dari Arab, sedangkan sudah zamannya 500 tahun dari Kak Syafi hidup. Ya kami tentu tidak percaya, lebih percaya dengan orang yang mengenal Kak Syafi dan sejaman hidup sama Kak Syafi. Nah, permisalannya itu seperti itu. Ya. Berarti gini lagi, ada nggak di dalam ajaran Kristen bahwa orang penulis ini adalah dicatat keahliannya, profesionalnya, kemudian mempunyai logika rasionalnya yang hebat, terpercaya, jujur, tidak dusta? Ada nggak kajian yang seperti itu? Sangat tercatat. Kalau para rasul itu, yang mencatat itu bukan buta huruf. Nggak boleh ngaku-ngaku sepihak terima dari pantai dari gua. Kalau misalnya para rasul ada yang buta huruf, lalu ngaku-ngaku dari pantai dari gua, pasti sesama rasul yang lain langsung menjewer dia. Jeplak kamu ngaku-ngaku dari pantai atau dari gua. Karena itu kalau Anda tanya, apakah ada kajiannya? Sangat tertulis di dalam Alkitab. Bahwa apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi. Lukas itu adalah dokter yang menulis itu. Matius itu jabatannya tinggi. Pekerjaan sebelumnya itu ahli keuangan. Ya, jadi bukan orang-orang yang buta huruf lalu ngaku-ngaku, tidak. Kalau mereka sampai menulis yang tidak sesuai, maka temennya, rasul yang lain langsung menjewer. Kan 12 rasul itu sama hidupnya. Itu. Karena itu tegas, maka kami mempercayai. Mereka orang-orang yang sejaman dan bukan orang-orang yang mengarang bebas itu dari pantai, dari gua, atau dari gunung, dari manapun juga. Itu pertanyaan keempatnya, Kak Syafi. Oke, terima kasih, Kak Syafi. Wan. Kalau begitu kita bertanya kepada Kak Syafi. Sudah cukup, jangan banyak-banyak pertanyaannya. Nanti semakin bingung Kak Tengku Syafi nanti ya. Nggak bingung. Maksudnya gini, nggak bingung sama sekali, nggak bingung. Walaupun beliau bilang awam, nggak bingung. Karena coba saya bertanya dulu ya mengenai penulisan Al-Quran. Yang menulis surat Al-Baqarah siapa? Kayak mana? Yang menulis surat Al-Baqarah siapa? Yang menulis surat Al-Baqarah. Yang menulis surat Al-Baqarah. Iya, kapan ditulis? Siapa yang menulis? Kapan ditulis dan siapa yang menulis? Yang menulis. Apakah orang hebat seperti yang Bapak bilang, yang Bapak tanya barusan? Bagaimana Bapak tanya barusan? Orang-orang intelektual kah yang menulis surat Al-Baqarah itu? Ini pertanyaan kita balik kepada Bapak yang menulis. Tapi saya tidak meminta semua surat ya. Surat Al-Baqarah saja yang menulis siapa? Nah, jadi kan kalau di dalam Islam ini kan turun namanya mukjizat di Islam ya kan, Abang udah tahu. Iya. Turun pada saat itu ketika Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad kan wafat, pada saat itu belum ada yang ditulis, masih dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Ya kan, masih dihafal-hafal semua itu. Jadi belum ditulis. Ya. Kapan disusun, bahkan berdebat antara sahabat dengan sahabat. Ya. Nah, kapan disusunnya? Ketika Khalifah Utsman. Ya.
Nah, Itu maka itu kan dimusafkan ya. disusun. Dimusafkan kan, dibukukan kan, Iya, iya. dijadikan satu kan, Iya, ya. pada masa Khalifah Utsman bin Affan kan. Mm-mm. Oke, penulis satu surat saja siapa? Surat Al-Baqarah. Penulis Surat Al-Baqarah. ini yang Dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah itu? Kalau kita lihat arti terjemahan daripada Al-Baqarah, sapi betina. iya ya bang. Mm-mm. Nah, Ini siapa kami, yang memberikan surat Al-Baqarah itu dan siapa yang menuliskannya? ini kami jawab yang awam aja bang ya, karena kita Jawab yang awam tapi berdasarkan ada dalil. Oh, si A yang menulis surat ini. Kalau berasumsi, oh ditulis pada zaman ini, kan ditulis pada zaman ini. Siapa yang nulis kan tidak ada yang tahu. Kalau kita bilang, oh ditulis oleh sahabat. Nah, siapa nama sahabat itu? jadi kan yang kita tahu ini penulisnya adalah Zaid bin Sabit pada saat itu yang bisa menulis. Betul, Said bin Sabit. Yang saya tanyakan, surat Al-Baqarah apakah Said bin Sabit yang tulis? Dan siapa yang memberi nama surat Al-Baqarah itu? Surat Al-Baqarah. Nah, Ya, ini yang belum kami kaji bang. Mungkin tidak bisa selesai malam ini. Malam besok akan kami baca. Pertama itu, yang kedua kami mungkin lupa ya bang. Masih muda kali. Mungkin malam-malam kapan-kapan kami akan muncul lagi. Karena kami juga pengen bahasnya ilmiah, nggak mau pura-pura gitu ya kan. betul. Nah, Jadi maaf sebesarnya sama abang kalau pertanyaan itu nggak bisa kami jawab karena memang nggak ingat. Oke, nggak apa-apa, Pak Syafi. Nah, ini yang sering saya bilang Pak Syafi, ini bukan untuk Pak Syafi ya, karena Pak Syafi tidak seperti yang lain-lain. Ini yang sering saya bilang, khususnya saya pribadi, sering sekali menyampaikan kepada teman-teman Muslim. Kalian selama ini sibuk sekali membahas Alkitab. Sudah mu'alaf pun masih membahas Alkitab. Bukannya kalian mengkaji Al-Quran dan hadis, tapi kalian sibuk membahas Alkitab. Nama Yesus lebih sering kalian hafalkan, lebih sering kalian sampaikan daripada kalian menyampaikan nama junjunganmu. Bahkan bila dibandingkan dengan nama junjunganmu, nama Yudas Iskariot lebih sering kalian sebut. Bahkan nama Rasul Paulus lebih sering kalian sebut bila dibandingkan dengan nama nabi-nabimu yang ada dalam imanmu, rasul yang ada dalam imanmu. Lalu penegasan saya di mana? Coba kalian pelajari baik-baik iman kalian, agama kalian, akidah kalian. Belajar benar-benar, belajar betul-betul. Karena masih banyak PR yang harus dipelajari oleh umat Islam. Karena selama ini kita terima begitu saja. Nah, sementara zaman terus berkembang, semakin berkembang. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kritis, iman kita ditanyakan, kita kebingungan. Tetapi dengan begitu semangat kita mempertanyakan iman orang. Semangat sekali. Bahkan tidak sedikit di antara umat Islam mengatakan, saya paham kitabmu. Ini lucu sekali ini. Ya, ini lucu sekali. Saya paham kitabmu. Ini sangat lucu ini. Tengku Syafi boleh menyimak ya. Boleh merenungkan. Setiap pertanyaan Tengku Syafi dijawab oleh Pastor Cipto berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab tertulis. Begitu. Tengku Syafi, terima kasih. Ya tadi memang terjawab, tapi banyak hal yang memang yang perlu dibahas. Cuma kan malam ini Pak Budulan udah mau jam 3, kami sanapan pun udah habis ya kan. Iya. Apa organisasi. Cuma kan kalau izinkan nanti kami masuk lagi ke grup ini ya. Siap, pasti kita izinkan Pak Syafi. Saya sudah follow balik ya. Saya sudah follow back Pak Tengku Syafi. Ya, kami begitu juga atas nama kami sebagai umat Islam. Kalau ada saudara kami yang memang perilakunya yang ini ya kami mohon maaf. Iya, siap. Memang itu bukan ajaran dari Islam. Ajaran Islam nggak kayak gitu. Iya. Dan kami juga bukan orang yang memang mahir dalam Islam. Kami juga baru belajar dan masih muda sekali. Sangat muda. Inilah yang harus dipahami sebenarnya Tengku Syafi. Ya, tetapi hari-hari ini mereka
di kalangan, saya minta maaf juga ya, di kalangan Tengku Syafiq sendiri, sibuk mereka membahas Alkitab dan sibuk mereka memperdengarkan Alkitab. Kapan mereka belajar tentang Al-Quran, tentang hadis? Kalau Tengku Syafiq lihat grup rum komal-komal muslim ya, khususnya yang bergerak seperti saya, para polemikus mereka itu, jarang sekali memberikan ruang kepada orang Kristen yang untuk bertanya tentang iman mereka. Bahkan hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Itu Tengku Syafiq. Yang mereka bahas selalu Yesus, Alkitab, Rasul Paulus, Yudas Iskariot. Ini yang dibahas. Kenapa tidak digali kitabnya? Ayo kita belajar. Tengku Syafiq tahu kenapa tidak dibahas? Kenapa mereka membahas nama Yesus dan Alkitab? Tidak. Karena penontonnya sepi kalau mereka membahas imannya. Kalau mereka membahas nama nabinya, junjungannya, Al-Quran, bahas hadis, bahas sejarah, penontonnya tidak ada. Penontonnya sepi. Umat Islam tidak mau dengar. Jadi umat Islam sekarang, mereka lebih suka mendengar nama Yesus. Dulu kita, para penginjil, kami para penginjil, tidak bisa menyampaikan nama Yesus dengan sembarangan. Tidak berani, bukan nggak bisa. Tetapi hari-hari ini, bukan saja kami orang Kristen yang menyampaikan nama Yesus, umat Islam pun menyampaikan nama Yesus. Kayak nama di masjid-masjid diundang nama Yesus yang dia sampaikan, yang dia ajarkan di masjid-masjid. Itu kayak nama. Kemanapun si kayak nama dipanggil, di masjid manapun pasti Yesus yang dia bagi, yang nama Yesus yang dia beritakan. Itu dari saya Tengku Syafiq ya. Itu PR bagi Tengku Syafiq. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah, kapan ditulis, dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah itu. Iya. Nanti kita jawab kan. Nanti memang ada diskusi tiap malam. Ada tiap malam. Oh, iya. Kalau saya tidak ada kegiatan, saya sehat, pasti saya buka tiap malam. Usia Bang Safi berapa, Bang? Masih Bang Safi kalau boleh tahu. 30 masih. Oh, berarti di bawah saya umurnya. Oke, lanjutlah. Iya, lanjut. Iya. Jadi kan Oke. kami minta izin dulu pamit sama semua karena ya. Siap Tengku. Itu PR Tengku ya. Nah, Itu PR ya. Jadi kalau ada jawaban dari Pastor Cipto tadi dicatat, malam besok boleh naik lagi untuk dipertanyakan lagi, dan Tengku Syafiq memberikan jawaban kepada pertanyaan saya tadi yang barusan. Ya. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah dan siapa yang memberikan nama surat Al-Baqarah itu. iya Bang. Oke. Siap. Terima kasih. Sukses Pak Bang. Dan semua. Amin. Sukses juga buat Tengku Syafiq, sehat selalu, sukses dalam segala hal. Salam buat keluarga. Nanti kalau kami lewat, kami mampir di pesantren nanti. ngopi. Ngopi di pesantren.